publik ya, melalui teman-teman. Yang kedua, juga ada pencegahan baru ya, yang dikirimkan oleh KPK per tanggal 5 Februari 2013 yang lalu. Yang ketiga tentu seperti biasa ada update ya, yang tidak boleh kita tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik harus diteruskan. Alhamdulillah. Mengenai pencegahan, sejak tanggal 5 Februari berlaku 6 bulan, KPK telah mencegah dan mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi atas nama Soraya Kusuma Effendi, jenis kelamin perempuan. Yang bersangkutan adalah komisaris di PT Indoguna Utama. Kemudian juga ada atas nama Maria Elizabeth Liman dengan jenis kelamin perempuan. Yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Indoguna Utama. Kemudian satu lagi adalah Denny P. Adiningrat, yang bersangkutan bekerja di swasta. Itu pencegahan untuk waktu 6 bulan sejak tanggal 5 Februari 2013. Nah, ini yang ditunggu-tunggu saya kira. Dari tadi mungkin ada yang baca status BBM seseorang. Sejak tanggal 8 Februari 2013 penyidik KPK ya, telah menemukan 2 alat bukti yang cukup, yang kemudian menyimpulkan dalam kaitan dengan perbuatan melakukan tindak pidana korupsi, dugaan korupsi dalam kaitan dengan pembahasan perda di Provinsi Riau dengan tersangka atas nama RZ. Yang bersangkutan adalah Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Riau. Adapun pasal-pasal yang disangkakan adalah sebagai berikut. Pasal 12 huruf A atau B, atau pasal 5 ayat 2, atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Kitab Umum Hukum Pidana. Yang kedua, sejak tanggal 8 Februari juga penyidik telah menemukan 2 alat bukti yang cukup berkaitan dengan kasus pembahasan perda ya, yang terkait dengan tersangka Faisal Asman dan M. Dunir selaku anggota DPRD Provinsi Riau, yaitu atas nama RZ selaku Gubernur Gubernur Riau. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 5 ayat 1 huruf A atau B, kemudian atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, junto pasal 55 ayat ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana. Yang berikutnya, pasti ini yang ditunggu-tunggu kan? Ini yang ditunggu-tunggu. Penyidik juga telah menemukan 2 alat bukti yang cukup, dan sejak tanggal 8 Februari
telah dikeluarkan surat perintah penyidikan yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengesahan bagian kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanaman industri tahun 2001 sampai tahun 2006 dengan tersangka RZ. Adapun pasal yang disangkakan pasal 21 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Junto pasal 55 ayat ke-1 KUH pidana. Demikian pengumuman yang disampaikan hari ini. Saya lihat cukup puas tadi semua wajah-wajah yang mengikuti konferensi pers siang ini. Silakan kalau ada pertanyaan, tentu berkaitan dengan apa yang sudah kita umumkan. Sama. Jadi RZ ini di satu sisi dia diduga menerima, di sisi yang lain dia diduga juga melakukan pemberian, ya. Satu lagi berkaitan dengan pasal 21 atau pasal 3 tadi seperti yang disampaikan terkait dengan kasus pengembangan yang Pelalawan yang dulu, ya. Pada saat apa nih? Bentar. Pelalawan itu dia sebagai bentar ya, sabar ya. Selaku Gubernur Riau. Ya, saya kira cukup update kita sore ini, siang ini. Ada pertanyaan? Kenapa? Apa? Diapakan? Diapanya? Oh, jadi Kusinar sudah jadi tersangka. Sudah lama. Ya, silakan. Mungkin bisa klarifikasi terkait status akun, Pak. Ya, jadi teman-teman ke depannya saya kira teman-teman juga harus memahami, ya, bahwa informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh KPK itu bernilai isu atau bernilai hoax. Perlu saya tegaskan di sini. Jadi selama belum ada penjelasan resmi, baik itu yang disampaikan oleh pimpinan KPK maupun pihak-pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan KPK untuk mengumumkan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penanganan perkara atau hal yang berkaitan dengan kinerja KPK, maka itu bisa dinilai sebagai isu sampai ada penjelasan resmi tentu saja. Jadi isu itu bisa bernilai tidak benar, bisa juga bernilai hoax. Jadi yang kita umumkan hari ini sebagai tersangka ya tadi itu. Jadi nggak ada hal berkaitan dengan Anas Urban Group.